Selamat pagi mahasiswa semuanya, baik dari Universitas Dipa Makassar maupun dari Universitas 10 November Papua. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang variabel, konstanta, operator, dan ekspresi pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada materi kali ini kita akan belajar untuk memperkuat pemahaman terhadap definisi dan kegunaan dari materi variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, nanti dalam penjelasan materi ini juga akan disertai dengan beberapa contoh implementasi menggunakan bahasa pemrograman C dan bahasa pemrograman Java. Saya harapkan mahasiswa nanti dapat menyimak dengan baik materi yang saya sampaikan, dan harapan saya juga Anda dapat memahaminya dengan baik. Jika dalam penyampaian materi nanti ada yang belum dipahami oleh mahasiswa, Anda saya persilakan untuk menanyakan terkait materi yang saya sampaikan ya, jika belum, misalnya Anda belum memahaminya dengan baik. Oke, baik, kita akan memulai materinya ya pada hari ini. Apa itu variabel? Ya, kita bisa lihat dulu, nanti saya buat suatu analogi seperti ini ya. Kita lihat di sini ada satu gelas berisi jus ya. Nah, jus ini ya diperoleh dari pencampuran antara buah dengan cairan ya tentunya. Ya, dari mana? Yaitu buahnya, yaitu di sini ada buah stroberi dan ada cairan ya air, yang misal saja ini air atau sirup ya, seperti itu. Nah, jika Anda lihat di sini bahwa untuk menghasilkan jus, kita ini jus stroberi misalnya, kita perlu adanya buah stroberi dan sini misalnya sirup ya, atau air ya, atau cairan ya, yang nanti akan kita campur. Nah, bila Anda lihat di sini ada untuk cairannya ini dia disimpan di dalam wadah ya, wadah teko misalnya. Nah, sedangkan untuk stroberi ini disimpan atau ditempatkan di dalam mangkok. Nah, kemudian keduanya ini dimasukkan ke dalam mixer ya. Bukan mixer, maaf, ini dimasukkan ke dalam blender ya, ke dalam blender pencampur ya, kemudian dihidupkan, dicampur, kemudian dia menjadi satu dengan cairannya, kemudian dihidangkan di dalam sebuah gelas. Nah, ini kan sebenarnya ada suatu proses membuat suatu jus ya. Nah, kalau Anda lihat ini kan ada langkah-langkahnya ya. Ya, langkah-langkah ini kan kalau Anda mungkin belajar awal algoritma di materi awal itu sudah disampaikan tentang pemahaman dari algoritma ya, ada prosesnya, ada inputan yang ada data yang dimasukkan, kemudian diproses, kemudian ada keluarannya ya. Nah, paling tidak analoginya seperti ini ya dari algoritma. Dan kalau Anda lihat di sini ada yang namanya buah dan cairan. Nah, ini adalah data yang akan diproses ya. Jadi stroberi dengan cairannya adalah data yang akan diproses menjadi suatu keluaran berupa jus yang siap diminum. Nah, jika kita lihat lagi bahwa data ini perlu wadah ya, air ini perlu wadah, jus ini juga, buahnya juga perlu wadah. Nah, kemudian diproses juga, pada saat diproses nanti ya, pemrosesannya juga memerlukan suatu wadah ya, kemudian outputnya juga ditaruh lagi ke dalam suatu wadah ya. Jadi secara analogi, data itu perlu adanya suatu wadah atau tempat untuk menampung data tersebut ya, seperti itu. Nah, di dalam pemrograman juga nanti perlu data ya kan, kita perlu data untuk diolah. Nah, data ini harus ditampung ya, harus ada tempat penampungannya.
Nah, tempat penampungannya apa data di dalam pemrograman, yaitu variabel. Oke, semoga dari analogi ini mungkin bisa mengena ya tentang pemahaman nanti variabel itu apa di dalam pemrograman. Ya, jadi bisa dikatakan di sini variabel itu adalah suatu tempat ya untuk menyimpan, untuk menampung data yang sifatnya sementara. Jadi variabel itu untuk menyimpan data yang sifatnya sementara yang akan kita gunakan nantinya dalam pemrograman ya, yang kita olah. Nah, karena data yang disimpan dalam variabel itu sifatnya sementara, maka nilai variabel itu dapat diubah-ubah, dapat kita gantikan. Data awal yang sudah kita simpan dalam variabel dapat kita gantikan. Seperti itu ya. Contoh misalnya, kita punya variabel A ya. Secara penjelasan nanti kenapa harus ada integer atau A nanti ya. Kita akan jelaskan nanti syarat-syarat dari membuat variabel. Tapi paling tidak di sini misalnya saya berikan contoh, ada variabel A, ini dia menyimpan data 10 untuk menampung data 10. Kemudian ada variabel B untuk menampung data 10 juga. Nah, kemudian ya ini baris pertama, baris kedua, kemudian pada baris berikutnya variabel ya, nilai variabel itu bisa kita ganti dengan nilai lain. Misalnya tadi pada baris pertama A itu nilai 10, kita ganti dengan nilai 22 ya. Jadi pada saat A sama dengan 22, maka A yang sebelumnya 10 itu sudah tidak ada lagi. Ya, variabel A sekarang menampung data 22. Ya, kalau yang untuk variabel B masih tetap data yang ditampung adalah data bernilai 10. Nah, jadi di sini nanti dalam pemrograman deklarasi variabel itu adalah suatu hal yang wajib. Ya, suatu hal yang wajib karena jelas bahwa kita buat program adalah untuk mengolah data, untuk menghasilkan sesuatu data yang baru dari data yang sebelumnya, seperti itu ya. Nah, nanti di dalam deklarasi variabel ini akan ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi ya, atau aturan-aturan yang harus kita lakukan dalam pemberian nama variabel ya, atau deklarasi variabel. Ya, ini akan bergantung dari bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ya, karena ada beberapa bahasa pemrograman juga yang berbeda dalam mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel. Oke, kita masuk ke bagaimana cara mendeklarasikan variabel ya, atau aturan-aturan apa dalam mendeklarasikan variabel. Nah, secara umum deklarasi variabel itu aturannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam mendeklarasikan variabel itu kita lakukan sebagai suatu deretan karakter. Nah, karakter yang dari variabel ini ya bisa memuat huruf, angka atau digit, bisa underscore, bisa juga ada tanda dolar dalam deretan karakternya. Nah, itu aturan pertama ya, dia merupakan deretan karakter. Nah, di sini yang kedua, jadi pada saat mendeklarasikan variabel itu yang berupa deretan karakter, tetapi dia tidak boleh, karakter pertamanya tidak boleh diawali dengan sebuah karakter angka atau digit. Ya. Kalau dimulai dengan huruf, karakter awal daripada variabel itu dimulai dengan huruf atau underscore atau tanda dolar, itu diperbolehkan ya. Jadi kalau Anda mulainya nanti dengan angka, deretan karakter untuk variabel diawali awal dengan angka, maka akan dibaca error ya. Ya. Jadi kode yang Anda buat dianggap error, harus Anda perbaiki. Tetapi kalau diawali dengan huruf atau underscore atau tanda dolar, dia tidak error. Yang ketiga, dalam mendeklarasikan suatu variabel, nama variabel itu tidak boleh menggunakan keyword
atau kata-kata khusus dari bahasa pemrograman yang Anda gunakan, ya. Anda nanti bisa lihat sendiri keyword-keyword dalam bahasa pemrograman. Misalnya saja nih, saya berikan contoh gambaran. Kalau misalnya Anda menggunakan bahasa C misalnya, di situ ada keyword misalnya untuk for atau perulangan atau do misalnya ya, atau nanti ada keyword untuk tipe data seperti int atau float ya. Keyword-keyword itu Anda tidak bisa jadikan sebagai nama variabel. Kemudian yang keempat, dalam mendeklarasikan variabel umumnya harus disertai dengan tipe data. Ya, jadi misalnya Anda mendeklarasikan variabel untuk menampung nilai bilangan bulat, misalnya saja alas suatu segitiga, Anda membuat variabel alas. Nah, alas ini untuk menampung bilangan bulat ya, menampung nilai besaran alas. Nah, karena dia untuk menampung nilai bilangan bulat, maka harus disertai dengan tipe datanya. Ya, karena alas ini untuk menampung bilangan bulat, maka tipe data yang menyertainya adalah misalnya int atau misalnya menggunakan byte atau menggunakan sort ya, tadi kan tergantung jangkauannya seperti itu. Atau misalnya Anda ingin membuat variabel untuk nama-nama mahasiswa gitu ya. Nah, jadi variabel nama mahasiswa ini harus disertai dengan tipe data apa? Tipe data string ya, karena yang akan disimpan adalah nilai nama. Nama itu kan deretan karakter, yaitu berarti harus string, tapi nanti nilainya harus menggunakan tanda petik ganda. Umumnya seperti itu ya, deklarasi variabel harus disertai dengan tipe data. Tetapi ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak perlu disertai dengan tipe data ya. Contohnya misalnya bahasa Python dan JavaScript ya, ada juga yang tidak mereka itu tidak perlu dispesifikan dengan tipe data pada variabel. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh deklarasi variabel di beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama, untuk bahasa pemrograman Java, deklarasi variabel itu misalnya kita ingin deklarasi variabel X ya, variabel X dengan tipe datanya bilangan bulat, maka kita membuatnya seperti ini. Tipe datanya dulu bilangan bulat atau int ya, diikuti dengan spasi, diikuti nama variabelnya. Dan untuk variabel nama untuk menampung nama-nama ya, misalnya nama mahasiswa atau nama-nama pegawai misalnya ya, tipe datanya itu string ya, jadi harus ditulis dengan tipe datanya dulu string, baru diikuti dengan nama variabel. Begitu juga untuk variabel yang bertipe data boolean ya, harus tipe datanya dulu baru variabelnya, nama variabelnya. Boolean ini tentunya nilainya variabel ini untuk menampung dua buah nilai, yaitu true or false ya. Yang kedua, untuk bahasa C ya, untuk variabel X kalau pakai bilangan untuk menampung bilangan bulat, ini tipe data juga int ya, sama dengan di bahasa Java. Tetapi kalau untuk tipe data yang string, deklarasi variabelnya seperti ini ya, dia menggunakan char, tetapi nama variabelnya seperti dibuat menggunakan larik ya. Ya, kalau cuma char saja tanpa ada tanda kurung kotak ini, larik ini, maka dia dianggap sebagai variabel dengan tipe karakter saja. Tapi kalau seperti ini, variabel ini bertipe data string. Selanjutnya untuk C++ ya, seperti ini ya, untuk bilangan desimal menggunakan bisa double, bisa float ya, untuk bilangan real ya, seperti itu ya, dengan nama variabel y ya. Untuk bilangan bulat juga sama ya, C++, Java itu sama. Nah, kalau untuk string, C++ itu sama dengan C, tetapi berbeda dengan Java. Nah, kalau untuk Python, cukup langsung memberikan nama variabel saja tanpa perlu ada tipe data ya, karena variabel di Python ini
tipe datanya mengikuti nanti nilai yang diberikan kepada variabel tersebut. Jadi kalau misalnya variabel misalnya namanya number, kita beri nilai pada variabel tersebut bilangan bulat, ya tipe datanya akan bilangan bulat. Kita ganti dengan langsung kita ganti lagi inisialisasinya dengan bilangan desimal, ya dia tipe datanya menjadi float, double ya seperti. Atau nanti kalau kita ganti untuk string, maka dia tipe datanya berubah, otomatis mengikuti nilai yang diberikan kepada variabel tersebut. Nah, di sini pada saat variabel itu nanti kita deklarasikan, maka compiler nanti akan membuat dan menyimpannya dalam memori, ya. Jadi dalam memori komputer, dalam RAM, ya. Jadi pada saat kita jalankan nanti program yang ada kita definisikan nama variabelnya, maka pada saat kita eksekusi, maka variabel tersebut akan ditempatkan di memori. Ya, kan kita tahu bahwa variabel ini adalah sementara sifatnya, karena di memori itu pada saat dimatikan komputer atau laptop, ya, atau device yang menggunakan RAM tersebut, maka hilang pula variabel yang tersimpan di dalamnya. Jadi variabel ini nanti disimpan di dalam memori itu berdasarkan alamat, ya. Jadi memori itu akan menyediakan alamat untuk variabel. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ilustrasi berikut, ya. Ya, di sini saya misalnya membuat ada 4 variabel, ya, mulai dari ada yang bilangan bulat, variabel untuk string, variabel untuk bilangan real, ya, ini juga bilangan bulat dengan beberapa nilai kita berikan kepada setiap variabel tersebut. Maka ilustrasinya bisa seperti ini, ya. Jadi untuk yang pertama, variabel score tipe datanya integer itu akan ditempatkan di alamat 0040408, ya, misalnya di memori itu akan ditempatkan di alamat ini. Dan nilainya muatannya adalah 50. Begitu juga nanti untuk pada saat kita compile dia, ya, program itu dijalankan, maka variabel nama ini yang akan ditempatkan di alamat ini. Ya, begitu juga yang berikutnya akan ditempatkan di alamat ini, beserta nilainya berikut juga dengan yang terakhir ini, ya. Nah, jika kita lihat di sini alamat variabel pada memori ini berbeda, beda, tidak sama, ya. Karena kalau sama nanti tumpang tindih, ya. Makanya variabel itu pada saat kita deklarasikan ditempatkan jika namanya berbeda, tipe datanya berbeda, ya, nama dan tipe datanya berbeda, itu akan dialamatkan di memori itu dengan alamat yang berbeda. Jadi tidak usah khawatir, tidak akan tumpang tindih. Oke, selanjutnya kita coba, ya, menggunakan bahasa pemrograman C, ya. Saya pakai C dulu sini supaya kita bisa melihat, karena di C itu kita bisa menampilkan alamat variabelnya di memori. Oke, di sini saya akan buka Visual Code, ya. Kita buat di sini misalnya namanya, ya, kita kasih aja variable gini aja langsung titik C. Oke, kita masukkan library-nya. Oke, kemudian kita definisikan, deklarasikan variabel yang pertama tadi adalah X, ya. Kita kasih nilai berapa, misalnya 50. Kemudian stringnya kita pakai char ini, misalnya nama. Oke, ini kasih Rudy. Kemudian kita bikin float, ya, kasih float saja, misalnya Y sama dengan 3,14, gitu, ya. Terakhir adalah INTZ kosong, ya. Oke, kemudian kita buat main functionnya. Nah, sekarang kita coba tampilkan masing-masing nilainya, ya. Printf, oke. Misalnya nilai X sama dengan ini D, kemudian kita kasih
Nah, ini X ya, variabelnya X. Oke, kita save. Kemudian kita, ini saya supaya dia baris baru. Kemudian kita coba tampilkan alamat memorinya ya. Ini aja alamat memori variabel X. Oke, sama dengan ini kita kasih pakai tanda ini ya untuk mendapatkan alamat memori yaitu X. Oke, kita save. Nah, coba kita lihat. Oke ya, nilai X sama dengan 50. Alamat memori variabel X adalah 42100692. Oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Kita copy saja. Kita kemudian pakai nilai nama ya. Ini string S. Ini nama. Kemudian ini X betul ya. Oke, kita run ya. Nah, oke ya, muncul lagi di sini variabel nama sudah muncul nilainya, kemudian alamat variabel. Oh ini sorry, belum kita ganti nama. Oke. Nah, kita coba lagi yang lain. Kita kasih yang ini adalah variabel Y ya, nilai Y, ini float ya. Kemudian ini Y, alamat variabel nama, alamat memori variabel Y. Ini kita ganti Y juga. Kemudian yang terakhir nilai Z ya, integer berarti ini D. Oke, ini kita kasih Z. Kemudian variabel Z, Z kecil ya. Ini Z. Oke. Nah, sekarang kita run kembali. Nah, oke, lihat ya. X nilainya 50, alamat memorinya adalah 421069. Untuk string ini Rudy ya, alamat variabel, alamat memori variabelnya atau yang ini yang Anda bisa lihat. Nah, nilai Y ini 3,14, digitnya normal. Ini kita bisa batasi ya. Kalau mau 2 digit di sini bisa kita kasih titik 2 ya untuk 2 digit. Oke, kita run ya dengan 2 digit. Yang Z nilainya 0, kosong. Kenapa? Karena Z ini belum kita kasih nilai ya. Jadi inisial nilai awalnya 0. Itu ya. Sehingga nanti di sini, tapi biarpun nilainya 0, alamat memori tetap ada ya, alamat memorinya ini. Cuma nilai pada variabel pada alamat memori tersebut jadi masih 0 ya. Kalau misalnya seperti Rudy ini kita kasih seperti ini ya, tanpa nilai ya, kita running ya, kita belum kasih nilai, tetap ya di sini alamat memorinya ada, tetapi nilai namanya belum ada, masih kosong. Oke, belum ada nilai, 0 ya, dianggap stringnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk melihat alamat memori variabel di RAM ya. Nah, coba perhatikan di sini bahwa di sini tidak ada yang sama ya. Alamat memorinya tidak ada yang sama, sehingga tidak akan tumpang tindih ya. Dia tidak akan menimpa. Nilai variabel itu tidak akan menimpa di variabel yang lain. Nah, bagaimana kalau dengan menggunakan bahasa Java? Bahasa Java ya kita bisa menampilkan nilainya, tapi untuk memori, alamat memori variabel
di Java tidak menyediakan ya, karena pengaturannya beda sendiri. Karena di Java itu nanti implementasinya lebih kepada kelas dan objek ya, kebanyakan. Jadi alamat memori yang bisa kita akses adalah alamat memori dari objek ya. Jadi alamat objek pada memori itu yang bisa kita akses. Karena variabel-variabel itu nanti melekat di objek-objek pada pemrograman Java. Jadi akan berbeda ya penerapannya ya. Tapi itu nanti kan berbeda cerita lagi ya kalau Anda mau belajar tentang Java untuk akses memori, akses alamat objek pada RAM itu ya. Itu Anda harus belajar object oriented programming. Oke, kira-kira itu untuk variabel, semoga bisa dipahami ya. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke konstanta. Oke, konstanta ini adalah jenis variabel yang datanya tidak bisa diubah ya. Nah, biasanya konstanta ini kita gunakan dalam pemrograman untuk suatu nilai tetapan ya. Nilai tetapan itu kan nilai yang tidak boleh diubah ya. Contohnya misalnya nilai pi ya, suatu nilai khusus untuk menghitung atau besaran suatu nilai untuk menghitung luas lingkaran ya. Tapi ini kan nilainya ini tidak boleh diubah. Jadi kalau misalnya kita membuat program tentang matematik ya, program matematik tentang menghitung luas lingkaran, nah kita akan mendefinisikan kan variabel. Nah, variabel untuk konstanta ini nilainya tidak boleh dirubah ya. Tapi kalau untuk misalnya variabel jari-jari itu bisa kita ubah nilainya. Oke, jadi pada saat nanti kita mendeklarasikan variabel untuk konstanta itu harus disertai langsung dengan nilainya ya, harus disertai dengan nilainya. Beda dengan variabel biasa, kalau kita mau deklarasikan variabel tersebut boleh tanpa langsung disertai nilai, tapi bisa saja hanya tipe data dan variabelnya saja ya. Tidak dengan konstanta harus diikuti dengan besaran nilainya. Ya, tadi nilai konstanta tidak boleh diubah, tidak dapat diubah. Oke, kita langsung saja lihat jenis-jenis deklarasi atau contoh-contoh deklarasi konstanta dalam beberapa bahasa pemrograman. Nah, untuk misalnya untuk Java ini ya, Anda bisa lihat di depan ini nilai pi ya, kita akan deklarasikan dia pi ini sebagai variabel konstanta. Nah, harus disertai dengan nilainya ya, nilai pi ya 3,14159 ya. Biasanya kalau 2 digit kita hanya menulis 3,14. Ini ada 5 digit di belakang koma ya. Sebenarnya dia lebih dari ini ya, tapi ini sudah cukup 3,14 ya. Waktu zaman kita misalnya masih di adik-adik di SMA mungkin masih pakai 2 digit 3,14. Nah, di dalam bahasa Java untuk deklarasi konstanta itu ya harus menggunakan keyword final ini ya. Keyword final ini adalah keyword yang menentukan bahwa dia merupakan nilainya dari pi ini final, tidak bisa diubah-ubah lagi ya. Ya, final ini untuk nilainya. Jadi, ya, nilai daripada variabel pi. Nah, ini karena dia 3,14, tipenya adalah real, bilangan real, maka dia menggunakan tipe data double. Bisa juga menggunakan float ya. Sedangkan public static ini adalah merupakan modifier. Static ini adalah memang dikhususkan variabel ini untuk kelasnya ya. Ya, kalau kita belajar Java ada variabel kelas dan variabel instan, tetapi kan kita tidak masuk ke dalam pembahasan tentang object oriented pada Java ya. Jadi poinnya adalah di sini ya. Final ini untuk deklarasi konstanta. Nah, kemudian yang kedua kita buat lagi misalnya untuk suatu tetapan nilai max ya. Nilai max, mungkin kita akan membuat suatu program dengan nilai tetapan ada batas maksimum suatu nilai yang tidak boleh lebih dari situ ya. Kita juga bisa jadikan dia sebagai konstanta ya, variabel max ini. Kemudian kita kasih final ya, keyword final supaya bahwa nilainya tidak dapat dirubah.
Selanjutnya untuk bahasa C ya, kita bisa menggunakan seperti ini ya, keyword define ya, pakai tanda pagar define, kemudian baru diikuti dengan nama variabel ya, kemudian diikuti dengan nilai ya, atau bisa juga dengan menggunakan const ya, keyword const ya, bisa juga seperti itu ya, tapi umumnya seperti ini. Nah, untuk C++ ya, menggunakan define bisa, untuk ini juga bisa. Sebenarnya const ini juga bisa untuk C ya, ya menggunakan const spasi max value sama 150. Oke, ini contoh pemberian konstanta di bahasa pemrograman Java ya. Ya, jadi Anda bisa buat seperti ini ya. Kita buat public class constant sample ya, misalnya contoh konstanta dalam bahasa Java. Kita di sini mendeklarasikan variabel konstantanya ya. Kemudian di sini kita akan menampilkan nilai daripada variabel konstanta itu ya. Nah, di dalam Java menggunakan sistem out print ya. Bisa print ln. Kalau print ln berarti baris berikutnya dibacanya nanti di baris baru ya. Tapi kalau print saja baris perintah berikutnya akan dibaca di sampingnya, bukan di bawahnya ya, ditampilkannya langsung di samping. Kalau pakai sistem print ln berarti tampilan berikutnya ada di baris baru. Perbedaannya itu saja. Nah, kemudian untuk bahasa C seperti ini ya, define p ya, tadi kita sudah. Nah, untuk menampilkan kita pakai printf nilai p, kemudian di sini adalah nanti untuk menampilkan nilai daripada variabel p itu sebenarnya. Oke, kemudian return 0 ya, seperti itu untuk contoh dalam bahasa pemrograman C. Pada C++ ya, untuk deklarasinya sama dengan bahasa pemrograman C, hanya untuk menampilkannya berbeda ya, dia menggunakan std code ya, seperti ini ya. Tapi kan di dalam materi kita lebih menggunakan untuk implementasinya bahasa C dan bahasa Java. Oke, kita coba saja menggunakan bahasa pemrograman. Oke, kita akan coba di dalam pemrogramannya, kita coba implementasikan. Oke, kita buka saja. Oh, maaf, saya oke, ini sudah ada ya. Kita buka folder code, kemudian variabel, kemudian saya coba buka visual code ya. Oke, di sini kita akan buat satu file program konstanta, misalnya saya buat ini aja, bahasa C ya. Oke, di sini coba kita dalam bahasa C kita masukkan dulu library-nya. Oke, baru kita deklarasikan di sini, misalnya kita buat tadi const kemudian p ya, sama dengan 3,14. Dua ini aja lah kita buat. Kita save, kemudian kita buat float r di jari-jari ya. Kita kasih nilai 3,5 misalnya di sini. Kemudian kita buat di sini ada variabel luas, float luas, tanpa perlu ada nilai ya. Kemudian kita buat main functionnya. Kemudian kita hitung ya, luas segitiga itu sama dengan PR kuadrat ya, P dikali R dikali R, gitu kan? Oke, kemudian kita tampilkan dia printf. Oke, luas lingkaran untuk jari-jari
sama dengan, kita buat persen F ini, jadi persen F adalah titik 2, ini persen F lagi. Oke, jadi di sini saya pakai untuk 2 desimal aja nanti ya, titik 2F. Kemudian untuk yang persen titik 2F pertama itu adalah untuk nilai variabel jari-jari, yang berikutnya untuk variabel luas. Gitu ya. Nah, kita simpan, kemudian coba kita jalankan. Oke, ini kita harus kasih nilai float ini ya, karena dia katanya float. Oke, kita ulang. Oke, sudah beres ya. Jadi di sini kita bisa lihat luas lingkaran untuk jari-jari 3,5 adalah 38,47. Nah, sekarang kita buat lagi yang kedua ya. Saya copy saja ini. Oke, luas berikutnya. Tapi di sini saya ganti ya, R-nya sama dengan 2,5. Oke. Nah, kita run dia. Ya, bisa kita run. Oke ya, 3,5, jari-jari 3,5 adalah 38,7, jari-jari 2,5 adalah 19,63. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa variabel R, jari-jari ini kita sudah tetapkan kan 3,5. Kemudian di ini kita bisa ganti nilainya untuk menghitung lingkaran kedua. Ya, untuk menghitung lingkaran kedua, kita ganti nilainya 2,5. Nah, kita peroleh hasil yang berbeda. Nah, kita lihat sini untuk konstanta. Kalau konstantanya Pi-nya itu saya ganti misalnya dengan 3,8 ya, kita lihat. Nah, ini akan terjadi pemberitahuan ada tanda merah, berarti ini ada error ya. Kita lihat ada errornya. Errornya apa dibilang? Nah, jadi ekspresinya ini seharusnya nilainya tidak dapat dimodifikasi, tidak boleh dirubah. Kenapa tidak boleh dirubah? Karena dia merupakan konstanta, nilainya tidak boleh berubah sepanjang program tersebut dijalankan ya. Jadi konstanta ya, jadi read only, jadi dia pada saat kita sudah deklarasikan ini dia tidak bisa dirubah ya, dia hanya bisa dibaca saja nilainya, ini bisa digunakan tetapi tidak bisa dimodifikasi. Nah, itulah bedanya antara variabel dan konstanta ya. Jadi variabel biasa dengan variabel konstanta. Oke, semoga ini bisa dipahami. Oke, nanti materi selanjutnya kita akan membahas tentang operator dan ekspresi. Salam belajar. Terima kasih.